Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Hello Miss, I'm fine. How about you? Oh, I'm fine. Alhamdulillah. So, last week we have to learn about narrative text, ya. And today we will learn about simple past tense. Jadi mengenai narrative text dengan simple past tense itu ada hubungannya ya, karena biasanya narrative text itu menceritakan sesuatu yang lampau dan menggunakan past tense di dalam cerita tersebut. Jadi saya punya PowerPoint untuk materi kita hari ini ya. Saya akan tampilkan PowerPoint. Ya Miss. Yes, I can see. Okay. Today we will learn about simple past tense. Saya punya pertanyaan nih buat Atika. Apakah Atika tahu simple past tense itu apa? Tidak Miss, belum tahu. Oke. Nanti kita akan mempelajari simple past tense ya. Oke. Poin-poin pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah first, definition about simple past tense. The second, characteristic of simple past tense. The third is time expression. And the last, I will give you the formula and example of simple past tense. Kita lanjutkan ya. First is definition of simple past tense. Nah, definition of simple past tense. Simple past tense words also called past simple or predictive. So action that occurred and was complete at the particular time in the past. The simple past tense of regular verbs is marked by the ending "d" or "ed". Irregular verbs have a variety of endings. Jadi, simple past tense itu adalah tenses yang menunjukkan tindakan yang sudah terjadi atau yang sudah kita kerjakan gitu pada waktu tertentu di masa lalu. Jadi yang kita lakukan itu sudah selesai gitu. Jadi bukan sekarang, tapi kayak misalkan kemarin atau 2 jam yang lalu itu termasuk di simple past tense. Simple past tense juga punya fungsi. The function of simple past tense is to express an activity or situation that happened clearly in the past. Jadi, fungsi dari simple past itu untuk menyatakan suatu kegiatan atau situasi yang terjadi secara jelas di masa lampau. Jadi, yang menjadi cirinya itu adalah keterangan waktunya, karena waktunya itu terjadi di masa yang sudah berlalu gitu. Do you get it, Atika? Yes Miss, I got it. Okay, next, the second is the characteristic of simple past tense. Jadi karakteristik itu ciri-ciri yang ada di simple past tense ya. First, itu ada verb of time, jadi keterangan waktu. Nanti Miss akan memperlihatkan time expression atau time signalnya ya. Second is verb to. Jadi ciri yang paling menonjol di past tense itu adalah penggunaan kata kerja kedua. Nah, verbnya ini ada 2, ada regular verb and irregular verb. Atika tahu nggak nih regular verb itu apa kira-kira? Nggak tahu Miss. Kalau regular verb itu kata kerja yang beraturan, sedangkan irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan. Nah, ciri dari regular verb itu biasanya menggunakan akhiran ed ya. Nah, contohnya
Di sini Miss punya 2 contoh. Visit. Visit itu kan verb satunya ya. Nah, verb 2-nya itu ditambah ed akhirannya, jadi visited. Nah, ini termasuk ke regular verb. Ini ada lagi cook. Cook ditambah ed verb 2-nya, jadi cooked. Nah, irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan. Menurut analisis Miss, itu biasanya ada belakangnya itu ada OUGHT-nya. OUGHT dan EPT nih misalnya contohnya nih ya. Ini mah nggak selalu kata kerja irregular itu ada belakangnya kayak gini, enggak semuanya. Ini hanya sebagian saja. By verb 2-nya berubah menjadi vogue. Jadi ada OUGHT-nya ya kan, ya berubah verb 2-nya. Terus ada think jadi told. Terus yang akhirnya ditambah EPT itu keep berubah menjadi kept. Sleep berubah menjadi slept. Nah, yang terakhir ini ada to be. Ciri khasnya itu ada to be. Bentar ya, ini tidak terlihat. Nah, to be-nya was. Was itu dipakai pada I, he, it subjeknya ya. Nah, kalau were dipakai ke subjek you, they, and we. Nah, example nih, ada contohnya. Farhan itu kan ke he ya, he. Jadi pakai was. Farhan was tired last night. Nah, terus Novi and Nafa were in the dorm last night. Kenapa pakai were? Ketika Karena subjeknya ada 2. Jadi mereka masuknya ke day. Begitu bukan, Miss? ya, betul. Nah, Novi and Nafa ini kan 2 orang ya, jadi masuknya ke bentuk jamak gitu, jadi ke day, jadi pakainya were. Oke. Nah, ini ada contoh regular verb sama irregular verb. Ya, ini sebagai contoh aja, nggak usah dihafalkan ya. Ini untuk materi kalian belajar di rumah gitu. Nah, ini ada beberapa contoh regular verb, verb-nya. Cepetan nggak? Dah. Ya, ini punya beberapa contoh kata dari regular verb and irregular verb. Nah, ini yang pertama ada regular verb. Ini sebagai pembelajaran aja ya. Sebagai contoh. Verb 1-nya ada arrive, verb 2-nya arrive. Jadi ditambahin ed aja kalau misalkan di regular verb. Karena kata kerjanya beraturan. Nah, kalau di irregular verb, ada yang kata kerjanya berubah sedikit gitu katanya, ada yang berubah completely. Nih contohnya, verb 1-nya go, verb 2-nya when. Ini apa ya? Harus di luar kepala gitu, kayak kita sudah bisa menebak kalau ini ini regular verb, ini irregular verb gitu kan ya. Nah, next ini ada time expression. Tadi karakteristik dari past simple itu kan ada keterangan waktunya ya. Nah, ini ada time expression or time signal. Yesterday, kemarin, last night, last week, last month. Jadi yang ada last-lastnya itu adalah past tense. Terus this morning, 1 hour, 1 day. Pokoknya apa ya? Yang memberikan keterangan kalau itu sudah terjadi gitu di masa lampau. Bisa dipahami, Atika? Paham. Right, ini okay. Next is the formula of simple past tense. Nah, ini ada rumus dari simple past tense ya.
biasanya yang kita gunakan itu adalah verbal sentence and nominal sentence. Nah, ini ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Ya. Nah, kita pertama ke verbal sentence dulu ya. Nah, rumus dari verbal sentence itu di kalimat positifnya yaitu subject plus verb to. Kita bisa setelah verb to kita bisa pakai objek. Nah, ini contohnya nih. Annie bought a car last week. Jadi ini pakainya verb 2. Artinya verb satunya kan by berarti ya. By terus jadi verb. Subject plus verb to itu untuk verbal sentence. Nah, negatifnya, kalimat negatifnya subject plus did not. Pokoknya jangan lupa kalau negatif itu ditambahin not. Ya, terus jadi verb 1. Kalau ke kalimat negatif, jadi verb 1, verb 2-nya yang tadi di kalimat positif itu. Nah, contoh lagi. Annie did not buy a car last week. Nah, ditambahin not dan verb-nya menjadi verb 1. Terus di kalimat interrogatifnya, did-nya jadi ke depan, subjeknya di belakang did ya. Terus pakai verb 1 lagi. Did plus subject plus verb 1. Nah, ini contohnya. Did Annie buy a car last week? Gimana Atika? Udah paham belum kalau untuk di verbal sentence? Sudah, Mi, sudah. Ya, nanti kita akan latihan ya biar enak gitu. Nah, lanjut kita ke nominal sentence. Nah, di nominal sentence ini pakai to be, gitu, pakai to be. Apa namanya? Hak to-be-nya pakai to be. Rumus untuk di kalimat positif subject plus be nanti bisa berubah jadi was atau were. Terus ditambah akhirnya bisa pakai adverb, bisa pakai noun atau adjective ya. Contohnya, I was at home last night. Nah, tuh pakai was seperti yang kita udah pelajarin tadi kan. Kalau was itu untuk I, see, he, it. Nah, kalau were untuk you, they, dan we ya. Terus di kalimat negatifnya itu subjek be nanti diubah menjadi was atau were ditambah not. Nah, sama kayak di verbal. Kalau kalimat negatif ditambah not ya. Contohnya, I was not at home last night. Nah, ada not-nya kalau untuk kalimat negatif. Terus di kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, was atau were-nya, to be-nya jadi ke depan. Lalu baru subjek. Was I at home last night? Nah, was-nya jadi di depan, terus diikuti dengan subjek.